Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning ya. Kali ini Oma ingin sharing tentang sehat cara alami. Nah, Oma ambil dari buku Oma tentang pilih jamu dan herbal tanpa efek samping. Ini ditulis bersama Dr. Ahkam Subrata. Ya, Dr. Ahkam Subrata salah satu peneliti LIPI yang terbaik. Beliau sahabat saya yang sangat membantu bagaimana kita mengembangkan usaha herbal. Sayangnya beliau sudah almarhum, tapi saya sangat menghargai ilmunya beliau, sangat bagus untuk kita pahami. Nah, beliau memberi masukan ke saya di buku ini tentang efek samping obat medis. Maaf, bukan berarti mengecilkan medis, kalangan medis, tetapi ini menjadi satu masukan bagi masyarakat bagaimana kita juga memanfaatkan obat medis ya. Ditulis oleh Dr. Ahkam Subrata. Ilmu kedokteran sangat luas dan kompleks. Menguasai ilmu kedokteran memerlukan waktu bertahun-tahun, kita hargai ya. Kalangan medis belajar itu bertahun-tahun. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, kemudian gurunya dokter atau profesor ya. Lalu ilmu dan pelajaran yang didapat di bangku kuliah sebagian besar mengacu pada pengobatan barat ya. Hanya ada satu semester saja atau secara sepintas mereka mempelajari pengobatan timur atau tradisional. Maka tak heran bila dalam praktek para dokter akan menggunakan metode pengobatan barat yang sudah ada uji klinisnya ya. Oke, meski semua obat modern sudah dilakukan uji klinis nih, ternyata seringkali terjadi kasus pasien yang tidak kunjung sembuh karena manusia betapapun hebatnya ya terbatas. Masih ada dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan. Jadi kadang teorinya benar, tapi dalam praktek kenyataannya bisa beda. Oke, nah kemudian bahkan karena pemakaian obat medis terlalu lama, akhirnya muncul efek samping yang tidak diinginkan dan muncul penyakit lain. Ini yang memprihatinkan ya. Makanya kalau kita mengkonsumsi obat tertentu sebaiknya kalau mengalami efek negatif ya harus kembali ke dokternya ya. Terus konsultasi, mungkin ada yang perlu diganti ya. Kemudian beberapa kasus yang dikenal dengan malpraktek seringkali menyadarkan masyarakat untuk tetap hati-hati dan jeli menggunakan obat medis konvensional. Ya, beberapa kasus sering muncul di koran atau ditayangkan di televisi. Seseorang yang dirawat di rumah sakit justru mengalami kondisi yang semakin buruk atau justru muncul penyakit tambahan misalnya gagal ginjal. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda ya. Maka hendaknya kita berpikir dan bersikap realistik ya. Pasien mempunyai hak menghentikan minum obat tertentu bila ada dampak yang negatif yang tidak diinginkan ya. Bagi penderita kanker misalnya yang harus melakukan kemoterapi untuk mengatasi penyakit kankernya pun bisa meminta dihentikan terapinya bila memang tubuh pasien benar-benar tidak kuat dan sudah sangat lemah. Ini yang sering Oma hadapi ya, beberapa kasus tertentu. Kalau sudah dilakukan kemoterapi ternyata fisiknya nggak kuat. Sebaiknya ya harus terus terang kalau nggak kuat ya. Jadi bisa dihentikan mau tidak mau. Kita bersyukur karena dengan sinergi obat medis atau terapi medis dengan tradisional, banyak sekali pasien-pasien Oma yang datang ke Gria Sehat Mahkota Dewa, seiring sejalan terapinya ternyata bisa membaik dan efek sampingnya itu bisa diatasi ya. Ini benar-benar satu hal yang kita alami ya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa bijak untuk memilih pengobatan secara medis dan juga secara tradisional. Nah, ini ada beberapa efek samping pengobatan medis ya
Ini satu biasanya karena peresepan mewah, yaitu pemberian obat baru dan mahal. Padahal tersedia obat tua yang lebih murah, yang sama efektif dan sama amannya, pengobatan simptomatik untuk keluhan remeh sehingga dana untuk penyakit yang berat tersedot, atau penggunaan obat dengan nama dagang walaupun tersedia obat generik yang sama baiknya. Ini yang perlu kebijakan kalangan medis. Kalau memang pasien tidak mampu, ya janganlah dikasih resep yang terlalu mahal gitu ya, pilih saja yang generik ya, tidak kalah manjurnya kok ya yang generik. Kemudian yang kedua, ini peresepan berlebihan, yaitu yang mengandung obat yang tidak diperlukan, dosis terlalu tinggi, pengobatan terlalu lama, atau jumlah yang diberikan lebih dari yang diperlukan. Jadi kebanyakan obatnya ya. Makanya kadang-kadang ada pasien yang datang ke Gria Sehat Mahkota Dewa bawa contoh obat medisnya 1 tas kresek. Ya, itu ya perlu disikapi secara bijaksana. Kemudian terdapat beberapa jenis obat yang paling banyak diberikan kepada pasien tanpa indikasi yang jelas dan tepat ya. Kemudian golongan obat diantaranya adalah antibiotik, hati-hati kalau terlalu banyak, kortikosteroid, dan juga multivitamin dan mineral ya. Kita sebetulnya bisa bersinergi. Kalau cuman vitamin ya, itu bisa diganti dengan herbal atau jamu ya. Kemudian yang ketiga yang fatal adalah peresepan salah, yaitu obat diberikan untuk diagnosis yang keliru ya. Disangka sakitnya jantung, ternyata hanya sakit mah karena sama-sama nyesek gitu ya, misalnya begitu. Obat yang dipilih untuk satu indikasi tertentu tidak tepat, penyediaan di apotek rumah sakit salah atau tidak disesuaikan dengan kondisi medis ya. Itu yang harus disikapi. Kalau perlu nanti ditanya ulang ke dokternya ya, memeriksa atau membantu ya. Kemudian yang keempat, polifarmasi, yaitu penggunaan 2 atau lebih obat padahal satu obat sudah mencukupi, atau pengobatan setiap gejala secara terpisah padahal pengobatan terhadap penyakit primernya sudah dapat mengobati semua gejala. Ya, balik lagi karena jadinya overdosis, terlalu banyak yang dikonsumsi. Kemudian yang kelima adalah peresepan kurang, yaitu tidak memberikan obat yang diperlukan ya, dosis tidak mencukupi atau pengobatan terlalu singkat. Ini dari buku yang kami tulis bersama Dr. Akam Subroto tentang efek samping dari obat medis. Sekali lagi bukan mengecilkan kalangan medis, tetapi perlu disikapi oleh kalangan medis dan juga masyarakat luas bagaimana untuk mengatasi penyakitnya secara bijaksana. Oke, semua orang bisa sehat.